nama Tuhan. Hanya karena oleh kebaikan dan anugerahnya saja. Saat ini, mari bersama-sama menyiapkan hati, menyiapkan hidup kita, memberi yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Kami mau naikkan setiap pujian kami, Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
untuk memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini percaya bahwasanya setiap kita mengalami pertolongan Tuhan, kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan, Tuhan gunung batuku. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dialah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama kita bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tetap memuji Tuhan. Kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Urapan di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Kita mau bergoyang buat Tuhan.
sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, berurapan di kepala harum yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, berurapan di kepala harum yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya berurapan, berurapan di kepala harum yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. 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 Kami sungguh percaya bahwa kami menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Allah yang setia, yang membuktikannya kepada setiap kami melalui firman dan perkataannya, semua pasti digenapi. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan pikiran kita untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Kekuatan di hidupku
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena di dalam nama-Mu ada pengharapan buat kami Tuhan. Ada kekuatan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Karena Engkaulah Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan sedetik pun Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan. Yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Yang memenuhi setiap kami Tuhan. Mengurapi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau buka hati kami, Kau buka pikiran kami Tuhan. Kau buka pendengaran kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan. Sehingga boleh memberkati orang-orang di sekitar kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah mengenai Ishak di
tanah Filistin di Gerar. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama dan yang kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kita berhenti di ayat yang kedua. Saudara-saudara, kita memahami, kita mengerti, dan kita melihat, dan kita saat ini mengalami bersama-sama bagaimana hari-hari ini seluruh dunia mengalami musim di mana setiap orang akan merasakan penderitaan. Hampir serupa dengan apa yang dialami oleh Ishak pada waktu itu, pada zaman itu. Di setiap negeri terjadi kelaparan. Dan di setiap negeri membutuhkan makanan dan mereka terbiasa untuk mengungsi. Dari satu negeri mengungsi ke negeri yang lain karena hanya beberapa negara, hanya beberapa bangsa yang memiliki budaya sangat bagus mengenai penyediaan pangan. Hanya bangsa-bangsa yang memiliki budaya yang maju seperti Mesir yang memiliki lumbung. Maka seperti kebiasaan kebanyakan orang pada zaman itu, Ishak berencana untuk pergi ke Mesir mencari makan, mencari bahan pangan untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka. Abraham juga pernah melakukan hal yang sama, mereka mengungsi dan mencari bahan makanan dan untuk mencari sesuatu selain makanan, yaitu untuk melangsungkan kelanjutan hidup mereka. Mereka memiliki banyak ternak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sama seperti Ishak, kita adalah anak-anak secara rohani, anaknya Abraham. Dan itu terjadi oleh karena percaya, saudara-saudara. Dan setiap orang percaya pun tidak luput dari yang namanya kelaparan. Semua orang mengalami coronavirus, COVID, saudara-saudara. Tidak ada orang Kristen yang tidak kena, semua terkena dampaknya. Tetapi hari ini kita belajar untuk kita berbeda. Mari kita belajar dari Ishak, apa yang dikerjakan oleh Ishak dan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup Ishak. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Perhatikan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sama janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham. Janji sebuah perjanjian yang Tuhan berikan secara pribadi kepada Abraham dan keturunannya Abraham. Seperti saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Ishak supaya Ishak tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Masalahnya adalah ketika Ishak tinggal di negeri itu, Ishak membuat kesalahan yang lumayan berat, saudara-saudara. Ketika itu Ribka, saking cantiknya diingini oleh Abimelek. Kenapa terjadi? Karena Ishak tidak jujur mengenai statusnya Ribka. Memang secara garis keturunan dirunut-runut Ribka masih saudara jauh dari Ishak. Tetapi Ishak tidak mengakui Ribka sebagai istrinya. Dan yang terjadi adalah Abimelek hampir saja melakukan kesalahan dengan mengambil Ribka. Saudara saya dikasih Tuhan sebagai orang asing, ia mencari makan, ia tinggal di Filistin, ia tinggal di Gerar, ia tinggal sebagai orang asing di negeri itu dan ia membuat masalah, ini masalah yang sangat besar. Ini masalah yang sangat besar. Dan masalah itu muncul ketika Ishak bertambah kaya di negeri itu dan terjadilah kecemburuan oleh orang-orang Filistin dan juga oleh Abimelek. Yang terjadi kemudian ketika Ishak menggali sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Jadi Abraham pun pernah menggali sumur-sumur ini, tapi kemudian ditutup. Ketika digali lagi oleh Ishak, saudara-saudara, yang terjadi adalah orang-orang Filistin menutupnya. Karena apa, saudara-saudara? Mereka cemburu dengan keberadaan Ishak yang semakin hari semakin kaya, semakin diberkati di tanah,
di mana mereka menjadi orang asing, tidak seperti orang aslinya. Bahkan Ishak sebagai orang asing pun tetap diberkati oleh Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini pun kita sebagai orang asing. Kita itu pendatang, saudara-saudara. Bumi ini bukan tempat tinggal kita, saudara-saudara, tetapi sorga. Tetapi perhatikan, selama kita di bumi pun Tuhan akan tetap memberkati saudara. Yang perlu kita perhatikan adalah sikap. Mari kita katakan bersama-sama, sikap. Yang menjadikan berbeda adalah sikap. Tuhan memang menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan juga menampakkan diri kepada Ishak. Dan kemudian Tuhan berjanji kepada Ishak. Tetapi yang terjadi adalah ketika sumur-sumur ini ditutup, bagaimana saudara menghadapi? Ketika saudara membutuhkan makan, ketika saudara membutuhkan minum, sumur adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan, bukan saja bagi Ishak, tetapi bagi seluruh rombongan yang ikut bersama dengan Ishak, bagi seluruh ternak-ternak yang saat itu menjadi semakin banyak, dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Ishak menabur, ia bertambah kaya. Jadi yang terjadi kemudian adalah rombongannya menjadi sangat besar dan dibutuhkan sumur-sumur untuk menghidupi rombongan itu. Ketika Ishak mulai membuka sumur ini, saudara-saudara, ia menamainya sesuai dengan sumur yang sudah pernah digali Abraham. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan ingin memberkati saudara secara pribadi. Meskipun saudara dan saya adalah anak-anak Abraham yang juga mendapatkan berkat dari Abraham. Tetapi saudara dan saya perlu tahu, Tuhan ingin berurusan dengan saudara secara pribadi. Ketika saudara dan saya berurusan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan berurusan dengan saudara secara pribadi, itu artinya tingkat pengenalan saudara diperbarui. Yang terjadi kepada orang percaya harusnya adalah pengertiannya, pengenalannya akan Allah itu diperbarui. Jadi saudara-saudara, yang akan membedakan saudara untuk bertahan ketika saudara menghadapi ketidakadilan. Karena sumur ini yang gali Abraham. Ditutup oleh orang Filistin, digali lagi oleh Ishak. Tetapi kemudian mereka mulai bertengkar, saudara-saudara. Karena orang Filistin mengingini sumur ini juga. Alhasil, saudara-saudara, Ishak harus menyingkir. Apa saudara-saudara? Ishak harus menyingkir. Ia sudah menggali sumur di Esek, terjadi pertengkaran. Kemudian dia menggali lagi di Sitna, terjadi pertengkaran lagi. Dan Ishak harus mengalah karena Ishak adalah orang asing. Dan ketika Ishak mengalah, saudara-saudara, Tuhan membuat mujizat yang lain. Saudara-saudara, ketika saudara menghadapi ketidakadilan selama saudara hidup, saudara ditekan, saudara mengerjakan sesuatu dan itu berhasil diambil oleh orang lain, itu kita merasa sebagai sesuatu yang sangat menekan jiwa kita. Saya rasa Ishak pun mengalami hal yang sama, dia sangat tertekan pada waktu itu. Sehingga ia pun harus menyingkir. Dan ketika ia menyingkir dari tempat itu, saudara-saudara, Ishak menemukan yang namanya Rehobot. Ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Yang lain lagi, menggali sumur itu tidak mudah di Timur Tengah. Tanahnya sangat keras dan harus menggali dengan kedalaman yang luar biasa. Tidak seperti di Jawa, di Indonesia. Saudara mudah menemukan air. Tidak seperti di Timur Tengah. Menggali satu sumur itu pekerjaan yang sangat sulit, tetapi ketika harus menyerahkan kepada orang-orang Gerar, orang-orang Filistin itu pun sangat berat. Dan ketika harus menyingkir ke tempat lain itu pun sebenarnya sangat berat. Tetapi Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, ingin menyatakan janjinya secara pribadi kepada Ishak. Ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, perhatikan, mereka tidak bertengkar. Kenapa tidak bertengkar, saudara-saudara? Karena mereka sudah dapat sumur yang lain. Sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham itu ada banyak.
Bukan cuma satu, bukan punya dua, tetapi banyak sumur-sumur. Karena itu diberi nama sesuai dengan nama yang diberikan Abraham. Ishak memberikan nama itu kembali. Tetapi ketika Ishak menyingkir dan menggali sumur yang lain, tidak terjadi pertengkaran. Kenapa saudara-saudara? Karena ini berkat khusus buat Ishak. Katakan bersama, ini berkat khusus buat Ishak. Dan apa yang Ishak katakan tentang Rehobot ini, saudara-saudara, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri itu. Dari situ ia pergi ke Berseba, 24, perhatikan. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri. Di pasal ini 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Sekali lagi Tuhan memperkenalkan dirinya. Akulah Allahmu Abraham, Allah atas perjanjian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Janganlah takut sebab aku menyertai. Ini tentang janji, tentang penyertaan Tuhan. Sama seperti Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham. Tuhan menyatakan janjinya juga kepada Abraham. Tetapi juga Tuhan ingin menyatakan janjinya kepada Ishak dan juga kepada saudara. Ayat yang ke-25, sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi sikap itu akan membedakan orang percaya. Saudara boleh menyebut saudara sendiri, diri saudara sendiri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi apakah saudara benar-benar hidup dengan apa yang saudara percayai? Apakah saudara-saudara hidup mengimani apa yang saudara percayai tentang Tuhan? Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, pilihan Ishak adalah ia harus pergi ke Mesir, jalan yang mudah, atau dia pergi ke Filistin, jalan yang sulit, karena Abraham pernah bikin masalah di situ. Ketika ia tinggal di Gerar, ia pun bikin masalah. Tetapi sikap Ishak itu merubah seluruh jalan hidupnya. Saudara-saudara, percaya itu adalah perjalanan. Itu adalah proses pertumbuhan. Ishak diajari percaya kepada Tuhan dari sejak ia kecil. Ia melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Abraham ayahnya. Ia mengenal Tuhan juga dari Abraham ayahnya, tetapi Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada Ishak. Dan iman yang sudah tumbuh dari sejak Ishak kecil itu menolongnya untuk mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, iman adalah perjalanan. Jika saudara tidak pernah belajar untuk taat kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kesulitan-kesulitan demi kesulitan dan kesulitan yang lain. Ishak mengalami kesulitan, tetapi ia belajar percaya kepada Tuhan. Ia belajar taat kepada Tuhan. Ia menemukan Rehobot dan kemudian yang kedua, ia menemukan Sheba. Tetapi ternyata sumur itu bukan berkat yang paling besar di Kejadian pasal 26 ini. Karena Abimelek diperdamaikan oleh Tuhan dengan keberadaan hidup Ishak. Ketika Ishak mengalah, saudara-saudara, harusnya Ishak bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Karena cari sumur itu susah, gali sumur itu belum tentu dapat. Saudara-saudara, tidak bisa disamakan dengan keadaan kita di sini. Saudara cari sumur di mana-mana bisa dapat. Tetapi di Timur Tengah cari sumur, saudara-saudara, itu sulitnya minta ampun. Dan ketika Abimelek melihat itu, ia melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Saudara-saudara, apakah orang lain melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupmu? Apakah orang lain melihat bagaimana Tuhan ada di dalam hidupmu? Apakah saudara menghidupi imanmu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena berkat yang terbesar adalah ketika kita menghidupi apa yang kita percayai mengenai Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan. Saudara-saudara, hari-hari yang sulit ini saudara-saudara, saudara akan lalui bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semua, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini, biarlah
Engkau sendiri yang akan menyatakan dirimu kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan dan melihat tayangan firman ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengertian pada setiap kami sehingga kami di musim-musim yang sulit ini, kami boleh hidup dengan apa yang kami percayai, bukan karena melihat, tetapi apa yang Tuhan katakan mengenai hidup kami. Biarlah sama seperti Ishak adalah anak Abraham, kami pun anak-anak Abraham. Oleh karena percaya, karena Yesus Kristus yang ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar orang melihat bahwa Tuhan nyata hidup di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang dihadapi oleh umat-Mu saat ini, Tuhan Kau yang menyertai kami, Kau yang akan menuntun hidup kami. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Mari saudaraku, kita kedangkan tangan kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau masuk keluar rumahmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.